Halo semuanya, nama saya Sinda Berliana Aura Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum ini. Halo, saya Safiatul Sabrina, absen 32. Dan saya Widya Kartika Putri, absen 35. Kami di sini akan menjelaskan mengenai landasan teori. Saya Dini Ambarwati, nomor absen 10 sebagai penyebut alat dan bahan. Saya Zarzana Bila, absen 36. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah kerja. Saya Davina Ina Sabatini, absen 9. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmatul Wajali, absen 34. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang pembahasan praktikum SEM Volta. Perkenalkan, nama saya Sri Anjir Bantuti, absen 33. Saya Muhammad Raldi Pratama, absen 19. Di sini kami akan menyimpulkan bagaimana praktikum Volta kali ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdul Nugroho, absen 30. Perkenalkan, nama saya Azhari Zurin, absen 7. Di sini kami sebagai praktikum. Saya Dilan Setiawan Eka Praja dari absen 11. Saya di sini sebagai editor. Tujuan praktikum pengujian sel Volta terhadap buah lemon. Yang pertama, untuk meningkatkan pemanfaatan buah lemon sebagai energi listrik untuk membuat batu baterai. Yang kedua, untuk membuktikan prinsip kerja sel Volta terhadap buah lemon. Reaksi redoks dalam sel Volta yaitu yang pertama ada koin sebagai reaksi reduksi pada katoda yang berperan sebagai kutub positif, yaitu logam ion Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan logam Cu. Yang kedua adalah paku sebagai reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda yang berperan sebagai kutub negatif, yaitu logam ion Zn2+ bereaksi dengan 2 elektron sehingga menghasilkan logam Zn. Nah, reaksi redoks keseluruhannya yaitu logam Fe bereaksi dengan ion Cu2+ menghasilkan ion Zn2+ dan logam Cu. Bab landasan teori. Yang pertama, ada pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik yang berlangsung dalam sel elektrokimia. Sedangkan pengertian dari sel elektrokimia merupakan sel yang tersusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel elektrolisis dan sel Volta. Yang pertama ada sel elektrolisis, merupakan sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, berlangsung reaksi redoks secara tak spontan. Sedangkan yang kedua sel Volta, merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, berlangsung reaksi redoks spontan. Yang kedua, sel Volta. Sel Volta merupakan prinsip perpindahan elektron yang terjadi melalui lintasan ulang. Misalnya adalah logam Cu dan logam Fe yang dihubungkan dengan kawat yang terhubung dengan voltmeter. Nah, logam Fe ini mengalami reaksi oksidasi menjadi ion Fe2+. Elektron yang dihasilkan oleh logam Fe akan mengalir melalui voltmeter menuju logam Cu, sehingga ditangkap oleh ion Cu2+ dalam tembaga 2 nitrat. Nah, logam Fe ini yang mengalami reaksi oksidasi terjadi pada anoda dan berperan sebagai kutub negatif. Selanjutnya adalah ion Cu2+ mengalami reaksi reduksi menjadi logam Cu dan terjadi pada katoda yang berperan sebagai kutub positif. Alat dan bahan-bahan. Yang pertama ada 4 buah jeruk lemon, ada penjepit buaya sebanyak 4 pasang, lalu ada telenan, pisau atau cutter, dan ada uang logam koin yang 500-an, lalu ada paku 4 biji dan lampu LED. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, buatlah celah pada jeruk lemon untuk menancapkan koin menggunakan cutter. Yang kedua,
Tancapkan koin ke celah jeruk lemon sampai tersisa hanya setengah koin di permukaan jeruk lemon. Yang ketiga, tusukkan paku pada sisi yang berbeda sampai tersisa hanya setengah paku di permukaan jeruk lemon. Yang keempat, capit penjepit buaya hitam ke paku dan warna merah ke koin pada buah yang lain. Sisakan kabel dari paku dan kabel dari koin sebagai alat penghubung dua logam dengan jepitan buaya yang menjadi perantara pelepasan penangkapan elektron. Yang kelima, sambungkan kabel yang tersisa ke lampu LED dengan kutub negatif disambungkan kepada anoda atau paku dan kutub positif kepada koin untuk mengukur kuat nyala lampu. Nyala Bu, nyala. Polusi pelu dipoto. Bernalar kritik. Bagian pemanasan. Tegangan dan kuat arus listrik yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dijelaskan dengan mengadopsi prinsip Joule. Jika dua elektron berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi reduksi oksidasi. Pada anoda Fe terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katode Cu terjadi reduksi. Yaitu proses reduksi. Nah, apabila suatu larutan konduktor elektrolit memiliki tingkat keasaman yang rendah, yaitu pH yang besar, maka semakin sedikit ion yang dihasilkan, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin kecil. Dan akibatnya konduktivitas semakin kecil, di mana semakin asam suatu larutan, maka semakin banyak ion yang akan dihasilkan. Nah, reaksi redoks sebagai berikut. Katode reduksi disebut E2+, reaksi dengan dua elektron menjadi Cu. Yang kedua, anoda oksidasi, yaitu Fe menjadi SO2+, bereaksi dengan dua elektron menjadi Fe solid, bereaksi dengan Cu2+ menjadi SO2+, bereaksi dengan C. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan praktek kimia pada hari ini. Nah, kesimpulannya pertama, yaitu sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat berubah menjadi energi listrik dari suatu reaksi redoks secara spontan. Nah, yang kedua, dalam melakukan praktikum sel volta, kita dapat dilakukan menggunakan buah-buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, seperti buah mangga, buah lemon, jeruk nipis, mengkudu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keasaman suatu buah atau besar tegangan dan kuat arus listrik pada buah itu, kita dapat mengetahuinya dengan cara melakukan praktikum. Nah, yang keempat, kesamaan pada buah dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan dari berbagai jenis buah menghasilkan tenaga listrik yang berbeda-beda dikarenakan tingkat keasaman atau pH buah pada buah tersebut. Nah, serta zat-zat yang terkandung pada masing-masing buah. Semakin lama waktu yang digunakan, tingkat tegangan listrik menurun dikarenakan energi yang terus digunakan semakin lama mengalami penurunan dan lama-lama akan habis. Ya, yang itu yang kelima, apabila elektroda dihubungkan dengan kawat voltmeter dan dihubungkan dengan jembatan garam, maka logam Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Elektron yang dihasilkan Zn mengalir voltmeter menuju ke elektroda Cu. Elektroda tersebut ditangkap oleh ion C2+ dalam Cu2NOH32.
logam Zn oksidasi elektron tersebut disebut anode dan menjadi kutub negatif. Ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu dan menempel pada katode kutub positif. Reaksinya itu katode logam Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron dan menghasilkan logam Co. Anode logam ion Fe2+ bereaksi dengan 2 elektron dan menghasilkan logam ion Fe. Perpindahan elektron dari anode ke katode menyebabkan larutan di anode karena bertambah ion Zn2+, larutan di katode kelebihan muatan negatif karena berkurangnya ion Cu2+. Reaksi redox dalam sel volta batu energi koin kret plus logam Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron dan menghasilkan logam Cu. Dan paku A oksidasi logam ion Fe2 bereaksi dengan 2 elektron dan menghasilkan logam ion Fe. Maka keseluruhan reaksi redox total yang terjadi adalah logam besi bereaksi dengan ion Cu2+ yang berwujud larutan menghasilkan ion Fe2+ dan logam Cu tembaga. Jadi sekian kesimpulan pada praktek kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone.